mendengarkan ceramah dari Ustadz Habibur Rahman El Sirazi yang kita panggil Kang Habib. Insya Allah dalam acara Maulid Nabi ini dengan judul dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita teladani akhlak Rasulullah SAW dan tingkatkan keimanan. Jadi pada saat ini malam ini kita mengingat Rasulullah. Kalau mengenai ayat-ayat cinta, besok malam di masjid bedah buku sekalian nonton bersama. Ya, sekarang kita dengarkan Kang Habib. Silakan Kang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita ada tanya jawab insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah makan malam semua ya. Masih ada yang lesu jawab salamnya. Saya doakan yang menjawab salam dengan semangat tapi ikhlas penuh cinta. Saya doakan kelak semoga berjumpa dengan Rasulullah SAW dan diajak beliau dengan penuh cinta masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu sekali lagi. Jadi witir gitu kan, 3 kali ya. Kalau ini doanya semoga yang menjawab salam dengan penuh cinta, dengan penuh semangat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umurnya barokah, rizkinya barokah, keluarganya barokah, nanti bertemu dengan Allah husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin. Faqad qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan membaca sholawat bersama-sama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahus suduri, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, wabil khusus Bapak Duta Besar yang diwakili oleh Bapak Wakil Duta Besar, juga Bapak Wakil Duta Besar sebagai Bapak Wakil Duta Besar, bukan sebagai wakil. Yang saya muliakan Bapak Atan, 3 presiden yang hadir di pengajian ini luar biasa. 4. Ada Presiden IMSA, Masya Allah, terpilih, ditunggu syukurannya. Kemudian Presiden Imam, ada juga Pak Oscar, Presiden apa tadi? Dan mungkin juga ada Presiden yang keempat, istrinya. Kemudian ada juga Presiden WI, Wong Sepuh Indonesia, Pak Nur, Presiden keempat ini beliau ini. Tadi saya mau dengarkan puisinya Pak Nur, itu luar biasa ya. Beliau umur mungkin sudah 77 tahun. Tapi kejernihan diksinya tampak sekali ya. Beliau ini ibarat pendekar yang tidak ketahuan namanya. Nah, dalam ilmu perpendekaran itu, kadang kalau kita baca bukunya Pak H.S. Mintarja, ya, sastrawan dari Jogja yang terkenal, ada Sabu Inten, kemudian di Bukit Menoreh itu kadang-kadang pendekar yang tidak diketahui namanya tapi dahsyat, itu ilmu silatnya. Pak Nur sebenarnya ini juga sastrawan besar, cuma beliau terlalu tawadhu. Jadi aneh juga, kalau di Amerika itu melatih PD. Di Amerika itu melatih PD, anak kecil PD, tapi ini ada orang Indonesia ya, yang luar biasa ilmu sastranya dan menjadi wartawan yang bertahun-tahun di Amerika, dulu di Indonesia juga wartawan, tapi terlalu tawadhu. Jadi mohon Pak Nur, ilmu kependekarannya itu diberitahukanlah kepada kami yang di Indonesia,
ditulis itu puisi-puisi yang sudah ditulis, dibukukan. Mungkin kabar gembiranya untuk Pak Nur dan mungkin juga untuk pendekar-pendekar di Washington yang karyanya disimpan saja. Insya Allah 2 tahun lagi teman-teman termasuk saya kita akan mengadakan Festival Sastra Islam Internasional. Kemarin kita udah adakan Festival Sastra Islam Nasional di Makassar dan alhamdulillah mendapat antusias luar biasa. Kita sedang mengadakan rencananya adalah Festival Sastra Islam Internasional. Lagi mencari lokasinya, nanti mana pemuda yang siap untuk ikut nyengkuyung untuk mendukung acara ini. Kita punya pandangan misalnya mau diadakan di Aceh, ya kan? Atau mau diadakan di Palembang, atau di mana nanti kita akan melihat. Itu juga bagian, kalau secara mungkin saya ilmu diplomasi, saya nggak pakar diplomasi, mungkin semacam soft diplomasi, bahwa Indonesia punya kekayaan yang luar biasa, termasuk kekayaan sastra, kekayaan intelektual, yang kadang-kadang berdiskusi kemudian berdiplomatik dengan sastra dan dengan budaya ini kadang-kadang lebih terasa indah dan enak. Lah mungkin, maksud saya kalau Pak Nur sudah keluarkan buku itu, kita akan termasuk undang Pak Nur, semoga Pak Nur bisa berkenan datang. Mungkin kita lihat juga dananya Pak Nur, kalau dananya ngepas itu kita akan undang, tapi tiketnya Pak Nur sendiri. Panitia akan sediakan semua akomodasi dan sebagainya. Kadang begitu juga, kadang malah beberapa festival sastra itu malah pesertanya bayar untuk bacakan puisinya. Kalau untuk Pak Nur enggak, ya kan? Kalau dananya berlebih, tiketnya mungkin sekalian, kalau enggak mungkin kita akan kasih undangan nanti supaya puisinya Pak Nur juga dibukukan bersama dengan puisi-puisi dari penyair-penyair dunia. Karena puisi tadi bagus sekali. Aplaus untuk Pak Nur. 3 presiden yang akan ngongkosin Pak Nur. Ada 3 presiden, kalau sampai 3 presiden nggak dengar kebangetan. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga kehadiran kita di sini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu, bukan satu-satunya, salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali kita pernah meremehkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita camkan bersama, kita catat bersama. Jangan sekali-kali kita pernah meremehkan kekuatan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih, kalau kita buka kitab Sahih Muslim, ada sebuah cerita indah sekali. Cerita tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Qala wa ma a'dadta la. Qala ma a'dadtu syai'an illa hubballahi wa rasulih. Qala fa innaka ma'a man ahbabta. Wa fi riwayatin ukhra qala al mar'u ma'a man ahabbahu. Yang artinya, ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang Arab Badui, Arabi, orang Arab Badui datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini disebut Arabi? Kenapa ada kalimat Arabi? Ini untuk membedakan. Memang di zaman itu juga mungkin sampai sekarang masih ada. Jadi secara global Arab dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Arabi, Arab Badui. Yang kedua yang Hadori. Apa perbedaan Arab Badui dan Arab yang Hadori? Arab Arabi memang mereka secara terdefinisi sudah ada kabilah-kabilahnya. Tetapi yang Arabi ini biasanya mereka nomaden.
tidak memiliki satu rumah tetap. Kalau tempat tinggal kawasan secara luas, wilayah kekuasaan sebuah kabilah, iya. Tetapi seringkali yang A'rabi ini nggak punya rumah tetap. Berpindah, dia nomaden, kadang bawa onta-ontanya ke sana kemari. Maka karena terkait dan terpengaruh oleh situasi dia harus nomaden di padang pasir begitu, biasanya A'rabi agak lebih keras cara ngomongnya, cara perilakunya, meskipun hatinya tulus. Jadi lebih keras karena mengundang temannya jauh dan sebagainya kan. Yang kedua, Arab yang haduri, yang lebih berperadaban, yang dia udah nggak nomaden lagi. Mereka udah tinggal menetap misalnya di Mekah, di Taif, di Yasrib yang kemudian jadi Madinah. Ini disebut Arab yang haduri. Maka nanti bisa dibedakan meskipun orang Arab secara kalau di Indonesia ya, secara umum terasa tampak keras gitu. Kalau kita di dalam hadis, nanti kalau yang A'rabi ini agak sedikit di bawah peradabannya. Yang kalau kita tempat hadisnya ada orang Arab kencing di masjid, nah itu A'rabi. Itu A'rabi. Nanti ibu-ibu kalau pengen tahu lebih detail hadis-hadis dan sebagainya, nanti sama Imam Fahmi Zubair, sama Adinda Ziaul Haramain. Imam Fahmi Zubair ini dari Al-Azhar University, ada Adinda Ziaul Haramain ini dari Jamiah Islamiyah Madinah. Saya ngasih gambarannya. Maka di sini Arab-Arabi agak kasar sama Rasulullah. Ja'a Arabiyyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Ada orang Arab Arabi datang menemui Rasulullah, langsung bertanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat datang? Faqala wa ma'adata laha. Rasul menjawab, yang kamu siapkan apa? Bahasa lebih cairnya kira-kira begini, kamu ini datang langsung tanya kiamat, yang kamu siapkan apa? Yang lain tuh datang tanya apa sih amal yang paling utama, sholat yang khusyuk itu yang diterima seperti apa. Ini kok kamu datang langsung tanya kiamat. Wa ma'adatallaha, yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu apa? A'rabi ini jujur banget Pak Bu. Ma'adatu syai'an, aku nggak punya persiapan apa-apa. Nggak punya persiapan apa-apa. Amal ibadahku nggak bisa diandalkan. Illa hubballahi wa rasulih, kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, nggak punya persiapan apa-apa Rasul untuk menghadapi hari kiamat. Yang aku punya, yang bisa aku andalkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala, baginda Rasulullah kemudian bersabda, nah ini penting. Fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maksudnya kelak di hari akhir, kelak di akhirat, kelak di hari kiamat, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Di redaksi riwayat yang lain, Rasul bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbahu, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Sekarang mari kita melihat apa komentar sahabat Nabi dan bagaimana cara sahabat Nabi memahami hadis ini. Karena sahabat Nabi melihat langsung peristiwa ini, sahabat Nabi merasakan bagaimana terjadinya dialog ini, mereka yang meriwayatkan, mereka yang tahu asbabul wurudnya, mereka yang lebih dekat tahu maksudnya. Yang meriwayatkan hadis ini Bapak Ibu, seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Siapa Bu? Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini sahabat yang mendapat julukan
khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ketika Anas ini masih anak-anak, mungkin usia 8 tahun atau 9 tahun begitu kira-kira, sama ibunya dibawa menghadap Rasulullah. Ibunya sangat cinta kepada Rasulullah, ingin memberi sesuatu kepada Rasul, tapi nggak punya apa-apa. Nggak bisa beri apa-apa terus, yang punya cuma anak laki-laki ini, masih kecil. Maka anaknya dibawa menghadap Rasulullah. Rasul, ini anakku, aku serahkan kepadamu untuk membantu engkau, wahai Rasulullah. Udah suruh apa aja Rasul, ini anakku untuk membantu engkau Rasulullah. Sejak itu Anas bin Malik hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kesaksian Anas bin Malik tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Anas bin Malik sepanjang ikut Rasulullah nggak pernah dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun anak-anak ini juga punya kesalahan, tapi Rasulullah nggak pernah sekalipun marah kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang didoakan Rasulullah, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa tawil umrahu. Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aksir malahu, banyakkan hartanya, wa waladahu, dan anaknya, wa tawil umrahu, dan panjangkan umurnya. Nanti Anas bin Malik, Bapak Ibu, termasuk sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Wafatnya termasuk yang paling akhir, anaknya dan cucunya ratusan, hartanya banyak. Ini Anas bin, berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis tadi itu Anas bin Malik. Sekarang kita lihat apa komentar Anas bin Malik. Di bawah redaksi hadis itu ada ta'qib, ada komentar Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, aku sangat menyukai hadis ini. Aku sangat menyukai hadis ini. Aku sangat mencintai hadis ini. Kemudian Anas mengatakan, amalku tidak bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga nggak bisa beramal seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu dalam sebuah hadis Rasul memberikan satu pengakuan, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umatku, masih menang imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Anas mengakui nggak bisa kalau ngejar amalnya Abu Bakar, nggak bisa. Aku nggak bisa juga beramal seperti Umar bin Khattab. Umar itu saking luar biasanya memegang kebenaran, saking luar biasa memegang kebenaran. Jadi kalau ada kemungkinan sedikit pun Umar nggak pernah biarkan. Itu sampai setan kalau lewat sebuah lorong dan di situ ada Umar lewat, setan minggir lewat lorong yang lain. Jadi setan pun nggak mau berpapasan sama Umar, takut sama Umar. Hebat kan Umar. Dan hadisnya sahih. Anas mengakui nggak bisa seperti Umar bin Khattab. Kemudian Anas mengatakan, meskipun aku tidak bisa beramal seperti mereka, tetapi dengan cintaku kepada mereka, aku berharap kelak di akhirat aku akan bertemu dengan mereka, aku akan bersama dengan mereka, aku akan berkumpul dengan mereka. Ini pemahaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya apa, Pak? Cinta yang benar, cinta kalau dimaknai dengan benar itu bisa menjadi syafaat. Kalau kita perhatikan hadis dengan seksama, ada beberapa hal yang bisa menjadi syafaat kita. Yang pertama tentu syafaat al-udhma, syafaat yang paling agung, paling besar adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis, ternyata Al-Quran juga bisa menjadi syafaat kita. Al-Quran bisa membela kita. Bahkan ada satu surat yang surat itu bisa membela kita di alam kubur nanti. Surat Al-Mulk, Tabarok. Puasa juga bisa membela pemiliknya, artinya orang yang berpuasa. Dan termasuk ini cinta.
Cinta yang luar biasa tulusnya, luar biasa ikhlasnya, luar biasa dahsyatnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini bisa menjadi syafaat seseorang. Hadisnya jelas. Fa innaka ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas kemudian memahami bahwa dia nggak bisa beramal seperti Rasulullah. Nggak bisa beramal seperti dia, tetap akan berusaha ikhtiar amal soleh, tapi kalau untuk sampai kepada amalnya Rasulullah, Anas mengaku nggak bisa. Ini sahabat Nabi loh. Dia tetap ikhtiar, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi Anas mengakui nggak akan bisa sampai ke seperti Abu Bakar, nggak akan bisa sampai seperti derajatnya Umar bin Khattab. Tetapi dia berharap dengan cintanya kepada Rasulullah, dengan cintanya kepada Abu Bakar, dengan cintanya kepada Umar bin Khattab, Anas akan bersama dengan mereka. Dan hadis ini Bapak Ibu tidak khusus hanya untuk A'rabi itu, tidak khusus untuk Anas bin Malik. Hadis ini untuk kita semuanya, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buktinya kan? Kalau hadis ini untuk kita semuanya, buktinya adalah bagaimana para ulama memahami hadis ini. Bahkan bagaimana para ulama membuat syair-syair yang syair ini terinspirasi dari hadis ini. Ada contohnya kan? Ada. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Bu, ini seorang sastrawan besar, seorang penyair yang dahsyat sebelum beliau menjadi seorang faqih. Imam Syafi'i punya diwan, punya antologi kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Ada satu syairnya yang membahas tentang cinta ini, yang membahas tentang bagaimana mencintai orang-orang yang soleh. Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, uhibbus solihina walastu minhum, asa bihubbihim analus syafa'ah. Uhibbus solihin, aku mencintai orang-orang yang soleh, walastu minhum, dan aku bukan termasuk mereka. Ini Bu, tawadhunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaku nggak termasuk orang yang soleh. Kalau kita kadang-kadang baru ngamal dikit udah merasa soleh. Imam Syafi'i Masya Allah 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, kitab hadis itu hafal. Ratusan ribu syair-syair jahiliyah, penyair-penyair manapun di zaman sebelum Imam Syafi'i itu hafal semua Imam Syafi'i. Itu nanti menjadi kekuatan yang dahsyat untuk memahami bahasa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti menjadi kekuatan yang dahsyat yang nanti melahirkan, karena pemahaman yang sangat dalam ini nanti melahirkan disiplin ilmu usul fiqh. Usul fiqh ini akan lebih mudah mensistematiskan pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menjuluki Imam Syafi'i sebagai nasir sunnah, penolong sunnah. Para ulama hampir semuanya sepakat Imam Syafi'i termasuk mujaddid. Maksud Imam Suyuti mengatakan Imam Syafi'i termasuk mujaddid. Ini luar biasa. Di hari biasa Imam Syafi'i khatam Al-Quran sekali setiap hari. Kebanyakan dibaca ketika sholat malam. Khatam Pak 30 juz setiap hari. Sudah 7 tahun ini udah hafal Quran. Ketika Ramadan khatam 2 kali, siang sekali, malam sekali. Meski begitu, Imam Syafi'i mengatakan walastu minhum, aku tidak termasuk orang yang soleh. Tawaduknya. Uhibbus solihina walastu minhum, aku mencintai orang yang soleh dan aku bukan termasuk bagian dari mereka. Asa bihubbihim analus syafa'ah, semoga dengan cintaku kepada mereka aku mendapatkan syafaat. Maksudnya apa?
Semoga dengan cintaku kepada orang-orang yang soleh itu, ketika orang-orang yang soleh itu kelak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang soleh itu kelak masuk surga. Mereka mendapatkan tempat-tempat yang mulia di surga. Orang-orang yang soleh itu nomor satu tentu para nabi dan rasul, kemudian orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul. Ketika mereka masuk surga, asa bihubbihim analus syafa'ah. Semoga dengan cintaku kepada mereka, aku mendapatkan syafaat. Besok kumpul bersama dengan orang-orang yang soleh. Semoga kita semuanya, maka saya katakan jangan pernah meremehkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena itu adalah amal soleh yang dahsyat. Semoga dengan kita mencintai Rasulullah SAW, besok kita bisa ikut gondelan, megang jubahnya Rasulullah. Di Rasul masuk surga itu kita ikut gondelan gitu. Dan semoga Rasul nggak mengipat-ipatkan jubahnya. Kamu gondelan aku apa? Sopo gue kan? Kalau itu bahaya itu. Semoga enggak. Semoga kita ketika gondelan, oh iya ayo bareng, ayo pengajian yang Imam Washington ya. Kalian benar-benar cinta kepadaku, ayo sini umatku, umat ya, ayo sini. Bahkan ada yang mungkin jalannya pelan-pelan, tunggu bahas ini. Masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Jangankan kita, bahkan al-jamadat, benda-benda yang kelihatannya dianggap benda-benda mati, itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unta itu sampai tahu Rasul ini sangat rahmah, Rasul ini sangat pengasih, penuh dengan kasih sayang. Maka ketika unta ini mau mendapati beban hidup yang luar biasa di luar kemampuannya, unta ini mendatangi Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Hadisnya sahih, Pak. Unta mengadu kepada Rasulullah. Rasul mengerti bahasa unta. Kemudian Rasul mengumumkan siapa pemilik unta ini. Ayo ngaku, siapa pemilik unta ini? Ada yang punya unta. Ada orang ngaku, saya Rasulullah pemilik unta itu. Oh, kamu pemilik unta. Dia tadi nangis, mengadu kepadaku. Kalau dia terlalu berat kamu kasih beban, kasihanilah dia. Jangan diberi beban yang melebihi kemampuannya. Kemudian Rasul menjelaskan supaya para sahabat itu tidak membebani binatang ya di luar kemampuan binatang. Jadi Bapak Ibu, unta pun tahu bahwa Rasul tempat mengadu. Ada lagi, bahkan pohon kurma bisa menangis, Bu. Ibu bisa mendapati hadis ini di kitab Sahih Bukhari. Pohon kurma bisa menangis. Awal-awal Rasul itu membuat masjid. Di awal-awal beliau kalau khutbah itu biasanya menginjak ada batang pohon kurma. Beliau menginjak batang pohon kurma itu. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang usul, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan mimbar untukmu sehingga engkau bisa berdiri lebih tinggi dan jamaah yang di belakang bisa lebih mendengar suaramu. Karena Islam semakin berkembang, orang masuk Islam semakin banyak, jamaah semakin meluber sampai keluar masjid. Nanti ditemukan, kalau kita baca syarah hadis, ternyata sahabat itu yang mengusulkan itu namanya Tamim Ad-Dari, yang dia asalnya dari daerah Syam, kira-kira Damaskus lah itu. Jadi dia usul mimbar itu asalnya dari sana.
Bagaimana kalau kami buatkan mimbar seperti di tempat kami ada dibuat mimbar yang lebih tinggi. Nanti kalau kita bicara tentang budaya, bahwa budaya manapun selama tidak bertentangan dengan Islam bisa dimanfaatkan, ya ternyata nggak ada masalah. Mimbar itu saat itu Tamim Ad-Dari dia teringat di daerahnya, daerah Syam sana. Syam saat itu masih dikuasai oleh Romawi. Ada mimbar. Dan Rasul menyetujui, kan nggak ada kaitannya sama tauhid apapun di situ, nggak masalah. Jadi budaya selama tidak bertentangan dengan tauhid itu tidak ada masalah. Nanti kalau kita lihat misalnya kubah yang sekarang ada di Masjid Nabawi, kubah hijau itu misalnya, ibu-ibu jangan membayangkan bahwa Masjid Rasul yang pertama kali itu berkubah seperti itu. Masjidnya itu sederhana sekali, Bu, ya kan? Atapnya mungkin dari daun-daun kurma. Itu di sebelah mananya itu Mas Zia? Kan ada sekarang ada kayak sejarah itu ya. Tarikh zaman Rasul itu kan ada di dekat masjid itu samping Masjid Nabawi sekarang udah ada kayak panorama kira-kira dibuatkan masjid zaman dulunya Rasul itu kan cuma kotak-kotak begitu. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu arsitektur, yang asli Islam itu ya kotak-kotak. Nah Ka'bah juga kotak. Jadi benar kalau bicara tentang arsitektur yang orisinil Islam itu kotak-kotak. Jadi bikinlah rumah yang kotak-kotak, nggak ada segitiga-segitiganya, nggak ada bunder-bundernya. Nah, itu asli itu, orisinil. Kalau udah pakai kubah, itu sudah mengadopsi culture yang lain. Tetapi di dalam ada kalimat sibghatullah. Wa man ahsana minallahi sibghah. Nggak ada yang lebih bagus dari celupan Allah. Ketika budaya yang lain itu bisa dicelup dengan celupan Islam, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang asli orisinal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah menutup aurat. Itu aslinya. Adapun kaifiyah cara menutup aurat, ya monggo terserah bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang penting aurat tertutup. Benar-benar tertutup. Benar-benar tertutup. Mau pakai jenis kainnya jin, ya monggo. Yang penting tertutup aurat. Kalau pakai jin tapi masih di atas lutut untuk perempuan, itu belum nutup aurat. Itu. Mau pakai jin monggo. Mau pakai kardus, ya boleh. Dia mau pakai kardus misalnya, saya mau pakai dari kardus semuanya. Kalau nutup aurat, sini kayak robot nanti jalannya gitu kan, boleh. Benar, syaratnya tutup aurat, nggak kelihatan auratnya boleh. Kalau harus semuanya kayak yang di dalam hadis misalnya, nanti repot, orang Eskimo repot Pak. Kalau orang Eskimo kemudian diminta harus pakai jalabiyah, dinginnya kayak gitu Eskimo, ya kan nggak bisa. Tetapi bagaimana kalau ada saudara-saudara kita juga misalnya saking cintanya kepada Rasulullah, kemudian saudara kita melihat, oh Rasul dulu bersorban, oh Rasul dulu pakai apa itu jubah, warnanya begini semuanya. Kemudian dia saking cintanya, dia ingin persis seperti Rasulullah. Niatnya itba'ur Rasul, ngikuti Rasulullah. Itu juga sangat baik. Jangan terus kemudian iso Arab. Loh jangan begitu Pak. Dia niatnya itba'ur Rasul. Semuanya kalau niatnya mengikuti Rasulullah itu pahala. Pokoknya semuanya itu demi cinta kepada Rasulullah, ikut kepada Rasulullah, pahala. Jadi kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi enak cara kita memahami apa yang datang dari Rasulullah. Jadi intinya berpakaian itu menutup aurat. Kaifiyah diserahkan kepada kita. Tetapi ada saudara kita yang membaca dengan detail sebagainya. Kemudian kita diminta oleh Allah untuk memahami bahwa yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan mudah menilai dari yang zahir-zahir. Sehingga kita enak bahwa di hadapan manusia,
di hadapan manusia, di hadapan Allah itu semuanya sama. Kembali, bahkan pohon kurma menangis. Tamim Ad-Dari mengusulkan dibuat mimbar, kemudian benar dibuatkan mimbar, Rasul menyetujui. Ketika datang waktu sholat Jumat, mimbar sudah jadi. Rasulullah kemudian khutbah di atas mimbar. Ada suara seperti suara yang menangis. Seluruh jamaah juga mendengar suara itu. Rasul kemudian turun dari mimbar. Dan memegang-megang batang pohon kurma itu untuk diam. Kemudian diam. Di sebuah hadis diceritakan kalau nggak didiamkan Rasulullah, itu batang pohon kurma akan menangis sampai hari kiamat. Kenapa pohon kurma itu menangis? Dia menangis sebab setiap kali Rasul sholat Jumat kemudian khutbah, dia itu disentuh oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mimbar sudah jadi, sejak itu dia tidak disentuh lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menangis. Pohon kurma, Bapak Ibu, pohon kurma bisa menangis. Biasanya kena sentuhan Rasulullah. Rasul menginjak pohon kurma itu, berdiri di atas pohon kurma itu ketika khutbah. Sejak itu tidak lagi pohon kurma menangis. Sekali lagi, pohon kurma bisa menangis karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Tema kita, bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan baru pengantar sudah habis waktunya. Ya kan? Kalau udah habis waktunya kita lanjutkan besok di Imam, Pak. Ya. Besok di Imam itu kita akan ada bedah novel Aida Cinta. Kita juga akan tonton satu FTV yang pernah saya buat. Kebetulan saya buat untuk momen Maulid Nabi begini, sudah ditayangkan di RCTI. Judulnya Karena Aku Cinta Baginda Nabi. Karena Aku Cinta Baginda Nabi. Ya, besok akan kita lihat. Semoga nggak error ya. Kalau error ya kita ganti yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Karena dengan rahmat Allah lah linta lahu, engkau lemah lembut, penuh kasih, penuh cinta kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau Muhammad sangar, mukanya enggak ramah, hatinya keras, enggak kasih sayang, tidak penuh cinta ketika mengajak, lam faddu min haulik, mereka akan lari dari kamu. Jadi Rasulullah, Bapak Ibu, itu mendakwahkan Islam dengan penuh kelembutan, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Maka benar bahwa dakwah adalah cinta. Saya senang sekali ketika kemarin di Muktamar IMSA, sahabat Ustaz Joban sedikit menjelaskan tentang bahwa dakwah adalah cinta. Ustaz Joban saat itu menjelaskan, dan saya sangat setuju sekali. Ini yang juga ingin saya sampaikan. Dakwah itu dari akar kata da'aya tuh, artinya mengajak, mengundang. Dakwah itu mengajak dan mengundang. Kalau kita mengajak atau mengundang seseorang tidak dengan penuh cinta, yang diundang nggak akan datang. Bahkan sehebat-hebatnya duta besar misalnya, dia mengundang warganya,
Misalnya Pak Duta Besar mengundang di sini, tapi mengundangnya tidak dengan penuh cinta. Misalnya nih Pak Duta Besar mengundang presiden nih, Presiden IMSA, diundang untuk bertemu makan malam dengan Pak Duta. Kok bahasanya begini, Presiden IMSA, awas kalau nggak datang, look out dari sini. Misalnya, nggak penuh cinta, datang lu, datang awas. Nggak penuh cinta, nggak datang. Urusan sama apa itu, sama lu apa itu? Nggak ada urusannya, kan gitu, ya kan? Tapi kalau undangnya dengan penuh cinta, ya kan? Assalamualaikum, apa kabar Presiden? Selamat ya, udah terpilih. Untuk syukuran datang ya nanti malam ke rumah. Ini ibu udah menyiapkan bakso khusus untuk presiden. Datang. Kita undang tetangga kalau di desa Bu ya. Undang tetangga kan macam-macam tuh acara di desa tuh. Ya kan? Acaranya macam-macam kalau di desa. Dan macam-macam itu juga bagus selama niatnya bagus, diniati dengan tidak bagus. Jangan semuanya dikit-dikit terus dianggap bid'ah. Repot. Ya kan? Nanti kalau dikit-dikit bid'ah kita nggak punya kekayaan, kita nggak bisa bergembira. Ya kan? Batasannya jelas. Berpakaian itu terserah, itu mau pakai macam-macam terserah. Yang penting menutup aurat. Menutup aurat yang penting itu. Ya kan? Auratnya tutup bener, yang rapi. Ya kan? Jangan sebagian ditutup, sebagian dibuka. Itu kan menutup aurat namanya. Ya kan? Terserah. Ya kan? Mau model cowboy ya terserah. Tutup aurat yang penting. Bapak juga sama mau pakai jas, mau pakai batik, mau pakai apa salah, nutup aurat. Jangan kemudian pakai batik nanti saya tidak bid'ah nanti. Kalau ditelusuri nggak ada sahabat Nabi yang batik begini dulu. Lo cari seluruh kitab hadis, cari. Apa ada sahabat Nabi yang pernah batik bajunya? Lo nggak pernah ada. Ya kan? Wah kalau begitu nanti repot. Sama di kita juga banyak acara-acara. Misalnya apa itu? Kalau di tempat saya itu ada namanya tuguran. Kampung saya, tuguran itu malam 17 Agustusan. Malam 17 Agustus kita ngumpul Pak. Satu RT, satu RW bahkan ngumpul. Di situ pasti ada baca Qur'annya itu udah pasti. Ya, baca Quran bersama. Ada pengajiannya. Kemudian kita mengingat perjuangan para pahlawan dahulu. Kita mendoakan para pahlawan. Kita kalau bisa jauh tuh lek-lekan kita apa itu begadang sampai malam. Nanti di situ dibagikan hadiah-hadiah yang lomba-lomba kemarin. Ibu-ibu lombanya macam-macam. Ada lomba macam-macam lah, menghias apa namanya macam-macam tetek bengek lah gitu. Ibu-ibu udah kreatif lah kalau pasal lomba-lomba begitulah, macam-macam gitu. Bapak juga sama, lombanya macam-macam kan. Dan nanti dibagi ada anak-anak juga lomba macam-macam, termasuk ada lomba dan macam-macam. Itu dibagi di situ. Hadiahnya kalau dihitung nanti itu semua orang dapat hadiah. Kalau nggak ada yang nggak dapat, anak-anak nggak dapat hadiah, namanya dia dapat hadiah apalah gitu. Jadi semua pulang bawa hadiah itu bagus, ya itu bagus. Nah semacam itu, ya kan? Selama dikemas dengan baik acaranya, nggak ada maksiatnya, ya kan? Kalau di tempat saya, alhamdulillah nggak ada dangdutannya Pak, alhamdulillah. Yang repot itu kan kalau jadi acara maksiat, ya kan? Malah 17-an, malah jadinya dangdutan terus tawur antar kampung lah itu nggak boleh yang seperti itu. Itu tidak boleh. Kalau acara-acara seperti itu dikemas dengan bagus, itu baik. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada bagaimana meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun itu dinilai dari niatnya, kemudian caranya. Selama bahwa niatnya itu lurus, baik, dan caranya tidak bertentangan dengan syariah, tidak ada yang larang secara dalil, itu tidak ada masalah. Kembali ke tema bagaimana meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul berdakwah dengan keras, orang-orang itu akan lari. Dan sejarah membuktikan Rasul tidak pernah berdakwah dengan
kekerasan, sama sekali tidak. Rasul tetap bertahan di Mekah sampai bertahun-tahun bertahan di Mekah karena berdakwah dengan cinta itu. Saudara-saudaranya disiksa luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy menggunakan kekerasan yang luar biasa. Bilal sampai mau mati. Kemudian nanti sampai pada satu ketika Rasul dan para sahabatnya diboikot. Sekian tahun tuh diboikot, Pak, sama kanan kirinya. Sampai Rasul dan keluarganya dan para sahabatnya sebagian itu sampai harus makan dari sepatu kulitnya sendiri. Karena diboikot. Orang-orang nggak boleh jualan kepada Rasul dan para pengikutnya, nggak boleh menikah dengan mereka, nggak boleh ada transaksi dengan mereka dan seterusnya, diboikot. Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya nih, semoga tak terjadi, jamaah imam ini diboikot oleh seluruh orang Amerika di sini, diboikot. Jadi kalau ibu mau ke supermarket mau beli nggak boleh, mau kemana nggak boleh. Itu nanti bisa makan karpet, nggak ada makan lagi. Itu terjadi di zaman Rasulullah, diboikot. Udah nggak ada bahan, semua simpanan yang dimiliki udah dikeluarkan, bertahun-tahun nggak bisa makan. Di hadis menceritakan seorang sahabat mengatakan, sampai aku kemudian makan sepatuku sendiri yang dari kulit. Sepatu dari kulit itu direndam di dalam air sekian hari baru dimakan, nggak ada makanan lagi. Dikrecek. Itu terjadi, Pak. Dan Rasulullah masih sabar. Bahkan ketika Rasulullah ke Taif, berdakwah di Taif, karena Taif itu masih terhitung saudara, berharap kalau Mekah itu menolak, semoga yang Taif sana itu menerima dakwah Rasulullah SAW. Kita tahu ceritanya, dilemparin batu, dimaki-maki dan sebagainya. Sampai malaikat penjaga gunung itu menemui Rasulullah, karena malaikat itu marah pada orang Taif. Wahai Muhammad, biar aku angkat gunung itu, aku timpahkan pada orang-orang yang kurang ajar itu. Rasul bilang jangan. Malah Rasul mendoakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, mereka belum ngerti. Dengan penuh cinta Rasul kemudian hijrah ke Madinah. Hijrah itu masih dikejar-kejar, pengen dibunuh. Bahkan hijrah pun pengen dibunuh. Pakai kekerasan musuh-musuh Rasulullah, tapi Rasul nggak pakai kekerasan. Ya udah, kita menghindar aja. Semua sahabat Nabi meninggalkan Mekah satu persatu. Gak ingin langsung perang sama saudaranya sendiri. Nanti kalaupun terjadi perang, itu karena membela diri, Pak. Sampai nanti perang Khandaq, itu juga membela diri. Datang ke Madinah, itu kalau kita baca sirah, Rasul nggak ingin bermusuhan dengan orang-orang Yahudi sekalipun, nggak ingin bermusuhan. Ayo kita hidup bersama di Madinah. Ada deklarasinya, ada perjanjiannya. Nanti orang-orang Yahudi itu yang kebangetan. Itu nanti sampai taraf bahwa Rasul harus perang dengan mereka, itu tarafnya udah taraf hidup dan mati. Hidup dan matinya sebuah eksistensi, sebuah dakwah. Perang Khandaq selesai, Rasul masuk kamar, malaikat Jibril menemui Rasulullah. Wahai Nabi Allah, apakah engkau telah lepas baju perang kamu? Rasul menjawab, iya. Malaikat belum melepaskan baju perangnya. Loh, kemana lagi? Bani Quraidah. Bani Quraidah ini, Pak, ini umat Yahudi yang punya perjanjian dengan Rasulullah. Letaknya ada di belakang Madinah. Ketika perang Khandaq, kanan dan kiri Madinah sudah dilindungi secara alami oleh perbukitan. Kalau Bapak Ibu ke sana kan itu ada nanti Uhud dan sebagainya, itu perbukitan. Di bagian belakang itu tempatnya Bani Quraidah. Jadi sudah terlindungi Madinah, kota Madinah. Tinggal bagian depan. Kemudian Salman Al-Farisi mengusulkan yang depan kita gali parit, sehingga mereka nggak bisa menyerang Madinah. Karena saat itu, Pak, Bu, seluruh suku-suku kafir Quraisy
dan suku-suku yang lain se-Arab, sejazirah Arab itu berkoalisi bareng-bareng bersekutu. Mereka dengan kekuatan yang terbesar di zaman itu ingin menghancurkan Rasulullah dan para sahabat sampai ke anak-anaknya. Kita basmi semuanya sampai ke anak-anaknya. Mereka menyerang bareng-bareng. Rasul mendengar itu maka dipertahankan mati-matian. Nanti Allah kemudian kirim tentaranya yang tidak terlihat. Setelah mengepung sekian bulan, datang angin dingin yang luar biasa keras yang menghancurkan kemah-kemah mereka. Kemudian mereka porak-poranda. Di belakang itu musuh dalam selimut ternyata. Bani Quraidah itu pengen masuk dari belakang. Di antaranya beberapa orang Yahudi, nanti ada orang Yahudi yang dibunuh oleh Sofia. Sofia itu bibinya Rasulullah, dia dari belakang. Ini pengkhianatan. Jadi lebih kepada pengkhianatan yang luar biasa. Kemudian Rasul dan para sahabatnya ke Bani Quraidah. Nanti akan terkenal sebuah hadis yang terkenal, Pak. Kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Saat itu masih siang. Kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian para sahabat Nabi berjalan menuju Bani Quraidah. Di tengah jalan datang waktu asar. Sebagian sahabat Nabi, ayo kita sholat tepat pada waktunya. Kan Rasul bersabda, sebaik-baik amal soleh adalah sholat pada waktunya. Sekelompok sahabat Nabi mengatakan, oh enggak, baru saja kita dengar Rasul berwasiat, kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sahabat ini menjawab, kalau kita sholat asar di Bani Quraidah, nanti kehabisan waktu sholat asar. Pokoknya kita tetap teguh, harus sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagian sahabat Nabi sholat asar di situ dengan dalil sholat tepat pada waktunya. Sebagian sahabat Nabi tidak, sholatnya di Bani Quraidah meskipun telah hilang waktu sholat asar. Ada perbedaan fikih kan di sini? Ya enggak? Sebagian sholatnya di situ, padahal Rasul bersabda jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nanti akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasul mengatakan yang sholat asar tepat pada waktunya benar. Yang sholat asar di Bani Quraidah juga benar. Semuanya mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tahu begitu, Pak, kadang-kadang perbedaan fikih itu masalah perbedaan wijhatun nazar para imam-imam kita. Ya. Jadi jangan langsung mengatakan enggak benar nih, enggak ini aneh ini. Bagi waktu masa sesatnya repot lagi, Pak. Jadi selama itu masih dalam koridor fikih yang sifatnya furu', kita harus bijak dalam menyikapi. Kembali, akhirnya nanti ke Bani Quraidah, dan Bani Quraidah itu akhirnya bertekuk lutut dan mereka tahu mereka salah. Mereka kemudian minta tolong Muhammad yang menghukumi kami, Sa'ad bin Mu'adz. Jangan engkau wahai Muhammad. Baik. Yang minta hakim itu mereka sendiri. Yang menunjuk hakim memutuskan perkara itu adalah mereka sendiri. Mereka milih Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz? Karena Sa'ad bin Mu'adz sebelum masuk Islam, dia sangat dekat dengan Bani Quraidah. Dia berharap bahwa Sa'ad bin Mu'adz bisa menolong mereka. Yang nanti kita tahu akhir ceritanya bahwa mereka mendapat hukuman sesuai dengan hukuman yang ada di Taurat dan hukuman yang ada di dalam Al-Quran. Dan mereka ngakuin itu. Memang begitulah hukum Allah. Jadi kembali, Rasul nggak pernah berdakwah dengan kekerasan. Sifatnya kalau sampai harus perang itu membeli, tapi dakwah Rasulullah selalu didasari dengan cinta. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah itu memiliki mukjizat sesungguhnya sama dengan yang dimiliki oleh hampir semua nabi dan rasul. Kalau Nabi Musa itu diberi mukjizat bisa membelah lautan untuk menyelamatkan kaumnya,
Rasulullah juga diberi kemampuan seperti itu. Tidak hanya seperti itu, lebih dari itu. Dalam hadis dan cerita yang bisa dipertanggungjawabkan, ditulis oleh banyak imam-imam hadis, Rasulullah membelah bulan. Musa membelah lautan masih di sini. Rasul membelah bulan loh Bu. Satu belahan dikirim ke timur, bagian belahan dikirim ke barat. Nanti Profesor Zahrul An-Najjar, seorang pakar geologi dari Inggris, dia menjelaskan bahwa pakar-pakar geologi ketika meneliti di bulan itu ada semacam retakan yang mereka mengatakan bulan ini pernah terbelah. Pertama itu misalnya, kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang-binatang, Rasul bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan tumbuhan, bisa bicara dengan pohon kurma. Berarti Rasul juga punya mukjizat Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta, banyak hadis kita temukan. Ada seorang sahabat Nabi yang matanya mau keluar tuh, perang kan, matanya mau keluar, sekali usap sembuh seperti sedia kala. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang sakit datang kepada Rasulullah tidak disembuhkan, sembuh. Itu berarti seperti mukjizat Nabi Isa. Kalau Nabi Daud diberi suara yang indah sehingga burung-burung pun ingin mendengarkan suara Daud, Rasul juga sama. Rasul kalau baca Al-Quran Pak, sampai orang-orang jahiliyah itu, Abu Lahab, Abu Jahal, yang lain itu pengen dengar. Malam-malam itu kalau siang-siang mereka ngomongnya jangan dengerin Muhammad. Gawat itu kalau dengar Muhammad. Nanti kamu tersihir kalau dengar Muhammad. Tapi malam-malam mereka tahu kalau malam Rasul itu sholat, baca Al-Quran. Suatu malam Abu Jahal diam-diam keluar dari rumah, lihat kanan, lihat kiri, ada orang nggak ya? Oh, nggak ada. Menuju ke tempat Rasulullah. Di tempat yang lain, orang kafir yang lain juga sama keluar. Di sebuah gang ketemu, wah, lu kamu juga? Mau kemana? Mau dengerin Muhammad kan? Iya, ayo bareng-bareng. Suara Rasulullah itu luar biasa. Suara Rasulullah itu bisa membuat orang yang awalnya sangat-sangat membenci Rasulullah, begitu bertemu dengan Rasulullah bisa berbalik 180 derajat, bisa menjadi orang yang sangat-sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah punya doa-doa yang mustajab. Tetapi Rasul tidak pernah menggunakan doanya untuk dalam tanda petik didoakan untuk melaknati umatnya, nggak pernah. Tidak pernah. Rasul bisa saja kalau mau berdoa, wahai Allah, umatku yang ngengkel-ngengkel, yang berengkeli itu, yang kafir-kafir itu, musnahkan saja di atas muka bumi ini, bisa saja. Rasul nggak pernah begitu. Justru doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasul berdoa dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Bapak Ibu rahimakumullah, ada banyak akhlak Rasulullah SAW yang bisa kita tiru. Di atas muka bumi ini tidak ada manusia yang gerak-geriknya, yang sepanjang nafas hidupnya ditulis dengan sangat lengkap, berjilid-jilid. Sisi manapun ditulis, tidak ada yang sedetil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada. Tidak ada. Meskipun dia seorang raja yang punya sekretaris khusus, meskipun dia seorang raja yang punya tim dokumentasi yang dahsyat, nggak bisa dokumentasinya mengalahkan dokumentasi hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Sahih Bukhari sekian jilid Pak, itu tentang Rasulullah semua, ucapan-ucapan Rasulullah. Nanti ada yang khusus, Imam Tirmidzi menulis tentang syama'il, ya, tentang sifat-sifat gestur tubuh Rasulullah. Detail sekali. Rambutnya kayak apa, hidungnya kayak apa, bibirnya kayak apa, detail. Pernah pakai baju apa saja, bangun tidurnya seperti apa,
mau tidur seperti apa, bagaimana memperlakukan istri-istrinya, bagaimana kalau istrinya marah, terus apa sikapnya. Detail sekali. Bagaimana sikapnya pada anak-anak. Bagaimana kalau anak-anaknya salah. Bagaimana kalau lihat anak kecil salah. Bagaimana kalau dia habis pergi, baru mau sampai ke rumah, apa yang beliau bawa. Detail semua Pak, lengkap, detail. Bahkan bagaimana, apakah pernah Rasul mandi bareng sama istrinya? Oh ada loh Bu. Loh benar, Rasul pernah mandi bareng sama Aisyah. Bapak pernah nggak mandi bareng? Kan loh, benar loh Bu. Rasul itu romantis loh. Rasulullah tuh pernah mandi bareng sama Aisyah. Nanti kalau mau tanya hadisnya, tanya Imam Fahmi deh. Jangan tanya Zia, bahaya. Katanya dia bahaya dia. Jangan tanya dia. Kalau bagian seperti itu jangan tanya Zia. Ya kan? Ya. Sangat detail. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang terdokumentasi sejak dari lahir. Tadi disampaikan Pak Nur itu kejadian waktu lahir. Detail. Dari lahir sampai beliau wafat, bahkan detik-detik menjelang beliau wafat terdokumentasikan dengan sangat detail. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hitler misalnya, kita hanya tahu beberapa dari bagian hidupnya, tapi nggak sedetil seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sangat detail. Bahkan Rasul misalnya pulang dari bepergian, ternyata Rasulullah itu kalau pulang bepergian itu Rasul sudah menyiapkan hadiah untuk anak kecil. Kalau pulang dari bepergian bersama para sahabatnya, mungkin perang dan sebagainya itu, begitu masuk gerbang Madinah, itu anak-anak kecil udah menyerbu itu. Dan mereka sangat senang karena kalau menyerbu Rasulullah itu pasti ada oleh-oleh. Ada. Semua anak dikasih oleh satu persatu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya kita kalau bepergian, kemudian kita bawa oleh-oleh, itu termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul tidak mau mengecewakan siapapun. Tidak ada orang yang minta kepada Rasulullah kecuali pasti diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat mulia Rasul itu adalah sifat dermawan. Nggak ada orang yang minta kecuali pasti diberi. Dan Rasul nggak mau mengecewakan orang, termasuk anak-anak. Anak-anak datang pengen dapat sesuatu, tiba-tiba nggak dapat, kecewa dia. Selalu Rasul ada yang diberi. Maka meskipun cuma permen satu, kalau Bapak Ibu keluar, ya kan, pulang ke rumah anak, oleh-oleh atau apa, adalah permen satu. Saya juga saya biasakan Pak. Kalau terpaksa saya nggak bawa oleh, naik Garuda kasih permen tuh kan, saya ambil banyak itu. Kadang-kadang pramugari tahu, ini kok kayaknya saya kenal dia, perusahaan kita ngambilnya banyak sekali. Peduli amat. Mau penting kan halal ya Pak. Ambil masukin kantong. Serius Bu, saya ambil karena nggak sempat saya ini, karena nggak sempat yang beli oleh ini. Ada kesempatan cuma yang ditawarkan pramugari, ambil masukin kantong. Kan udah jelas. Anak 2, yang sekarang sekecil 1 kan. Ponakannya ini. Loh iya, gengnya ini loh Pak. Seusianya biasa sekali. Kalau cuma kasih 2 kan gimana? Paling nggak ada 10 itu. Ya kan, 10 kan datang semua. Nih 1, 2, 3. Udah senang mereka. Ya mungkin nggak seperti yang mereka bayangkan akan dapat, tapi lumayan. Dapat permen Garuda. Ya kan? Garuda loh, promo loh, gratis. Ya. Itu salah satu sunnah yang kecil-kecil. Rasulullah sangat manusiawi, sangat humanis, luar biasa. Rasul tidak pernah marah kepada istrinya, tidak pernah marah. Kalau Rasul marah kepada istrinya, itu karena istrinya melanggar perintah Allah.
Marahnya Rasul pada seseorang, termasuk istrinya, itu bukan marah karena kepentingan pribadi. Ini hebatnya Rasul. Kalau kita sering marah karena kita gitu, karena kepentingan pribadi kita, Rasul nggak marah. Kalau kita baca Al-Quran ada Rasul pernah mendiamkan istrinya sekian hari, itu pernah memang. Itu bukan karena Rasulullah, tapi memang Allah yang apa itu, yang memberitahu bahwa memang istri ini harus diberi pelajaran karena dia melanggar perintah Allah. Rasul pulang dari rumah, Aisyah nggak bukakan pintu, nggak marah. Beliau tidur di depan pintu. Pagi-pagi Aisyah buka pintu, kok di depan pintu tidur? Kalau bapak, musim dingin, lupa bawa kunci, salju turun, ya kan? Waduh, buka ketuk pintu nggak dibuka-buka juga. Mungkin ibu juga capek kan, ngurusin anak dan sebagainya, tertidur, nggak sampai dengar, dibel-bel nggak dengar, mau dibel malah HP-nya mati lagi. Gimana ya? Waduh, nasib ya. Oh, kedinginan di depan pintu, mau tidur di depan pintu Pak, kedinginan Pak. Wah, kemana caranya nih? Akhirnya terus, wah ke masjid aja deh. Ke masjid aja. Alhamdulillah masjid masih buka, ke masjid. Habis sholat subuh sudah menyiapkan berbagai macam redaksi. Jadi redaksinya sudah disiapkan untuk mendamrat. Begitu pula istri, sering juga, ya kan? Bapak ini juga pekerjaan banyak Bu, yang dipikirkan tuh banyak. Suatu ketika janjian, nanti ya jemput ya di sini ya. Lupa Bapak. Sampai jam sekian dibel-bel gak diangkat dan lain sebagainya. Ternyata Bapak benar-benar lupa, ya kan? Langsung balik ke rumah dengan tenang saja, udah ngopi di rumah. Udah ngopi di rumah. Wah, istri sambil ini bara api udah di sini. Bermacam-macam redaksi udah disiapkan nih. Wah, pokoknya redaksi udah disiapkan semuanya itu. Pokoknya retorika yang canggih untuk mendamrat Bapak ini udah disiapkan. Perang Bharatayuddha. Kalau bapaknya diam dia seneng, ya kan? Oh iya Bu, keliru Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Jangan marah ya Bu ya. Masa gitu aja marah? Marah Bapak. Macam-macam. Bos macam-macam. Emang nggak tahu apa bikin lama bos. Ya. Kalau Rasul enggak. Rasul tidak. Rasul kalau marah itu cukup terlihat dari perubahan wajah. Rasul kalau marah tidak sampai mengucapkan kata-kata yang kasar. Tidak. Para sahabat Nabi itu tahu kalau Rasul dalam kondisi marah itu jengkel dengan guratan-guratan di wajah. Kalau kita bisa seperti itu indah sekali. Rasul kalau marah itu cukup terlihat dari cara memanggil. Silakan dibuka di hadis itu, ya kan? Kalau Rasul memanggil Aisyah dengan panggilan yang biasa mesra, kemudian suatu ketika panggilannya nggak semesra itu, tetap tidak sampai keluar kata-kata, panggilannya aja berubah. Aisyah udah tahu Rasul sedang marah, marah. Nah, mungkin hal seperti ini bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu kayaknya tidak mengizinkan untuk bercerita lebih panjang lagi tentang Rasulullah SAW. Tapi saya sangat yakin Bapak Ibu sangat mencintai Rasulullah SAW. Ada hadis yang tadi saya sampaikan di depan. Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Termasuk tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah seseorang itu mampu meninggalkan apa yang tidak ada makna baginya. Jadi segala sesuatu yang nggak ada manfaat dan maknanya, kalau kita tinggalkan, itu sudah bisa menunjukkan bahwa Islam seseorang itu baik. Itu yang pertama, mari kita dengarkan hadis Rasulullah itu dan kita catat baik-baik dalam hati kita. Yang kedua, ini untuk bapak-bapak, ya kan?
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya itu yang sebaik-baik akhlaknya. Kemudian ada hadis yang di redaksi yang lain disambung. Wa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik dalam memperlakukan ahlinya, istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik memperlakukan istri-istriku di antara kalian semuanya. Artinya Rasulullah itu di antara umat manusia ini, manusia yang paling baik dalam memperlakukan istrinya adalah Rasulullah SAW. Untuk laki-laki, menurut Rasulullah, di antara ukuran laki-laki yang paling gentle, yang paling hebat itu yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Hadis ini untuk bapak-bapak, Bu. Ibu jangan bicara di sini. Ibu jangan kemudian, bapak nggak dengar ya? Ini khusus untuk bapak-bapak, saya yang sampaikan. Ibu nggak usah nanti pakai hadis ini. Ibu ada hadisnya sendiri. Ini untuk ibu pak, bapak jangan gunakan ya hadis ini ya untuk mendamrak itu ibu, ya kan? Biar ibu merenungkan sendiri, ya kan? Ada hadis di Rasulullah, Bu. Kalau tadi untuk bapak-bapak bahwa laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik memperlakukan istrinya, ya kan? Nanti ada kalimat-kalimat indah dari para pujangga. Kalau seorang laki-laki bisa memperlakukan istrinya seperti seorang putri raja, maka dia berarti seorang raja. Misalnya gitu. Ini dari hadis Rasulullah. Kalau untuk ibu, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang wafat, suaminya ridho, dia masuk surga. Mana-mana perempuan wafat, suaminya ridho, dia masuk surga. Artinya seorang perempuan yang mendapatkan ridho suami, dia ahlul jannah. Jadi ini hadis-hadis untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Yang untuk bapak-bapak seperti itu hadisnya, perlakukan istri dengan sebaik-baiknya, istri perlakukan suami dengan sebaik-baiknya. Dapati ridho sang suami. Jangan baru dikit-dikit. Kadang-kadang saya heran di zaman Facebook ini, Bu, Pak. Facebook ini Facebook itu kadang-kadang banyak setannya juga. Saya menemukan kasus